Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Muhammad Nur. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mengkonkulasikan pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di pertemuan yang pertama, seperti pada umumnya, hanya sekedar perkenalan dari semua siswa-siswi dan dosen pengampu. Juga membahas tentang kontrak belajar selama menjalankan perkuliahan pada mata kuliah ini. Pada pertemuan kedua, kita mulai masuk kepada pembelajaran yang membahas dalam materi bahasa Indonesia ini mengenai fungsi dan ragam bahasa. Bahasa yang merupakan alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, alat berintegrasi sosial, beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Ragam bahasa Indonesia ini adalah variasi kata-kata atau penempatan kata yang berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa ini biasanya berdasarkan situasi pemakai seperti ragam formal, semi formal, serta non formal. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita membahas materi tentang membaca dan menyimak. Membaca ini proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dengan memahami makna bacaan. Teknik membaca yang baik adalah dengan 3 cara seperti berikut, yaitu scanning, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat, contohnya mencari nomor telepon. Terus skimming, menerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. SQ3R digunakan untuk memahami isi buku dengan baik. Dengan pertemuan kali ini juga kita belajar cara menganalisis dengan cermat mengenai grafik, tabel, dan bagan. Menyimak, memperhatikan dengan sesama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Pada materi ketiga, selanjutnya kita belajar mengenai ringkasan, ikhtisar, resensi. Ringkasan memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Ikhtisar memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur bacaan. Resensi, karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Selanjutnya adalah membahas tentang diksi. Pengertian diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai pada kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Seterusnya pada pertemuan ke-6 ini tentang paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang mengembangkan suatu gagasan. Paragraf juga mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Selanjutnya pada pertemuan akhir pertengahan semester ini adalah karya tulis, karya ilmiah. Sarana mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas, atau tidak pasti.
ramalan, membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kontrol, mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pertanyaan. Sekian dari materi-materi yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-7 pada mata kuliah bahasa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.